يضيق رسول الله جارك إذا الكريم تجلى باسم منتظم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أشهد فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة من يد أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراشدين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحسني إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المصلى من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المصلى إن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna sadaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, wabil khusus Ketua DKM Musalla Nurul Huda
dan juga ketua dari Forum Silaturahmi Musalla Kelurahan Pancaran, Ustaz Haji Muhammad Amin, para ketua musalla Kelurahan Pancoran yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bapak-bapak hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita untuk mencari keridhaan Allah dan kita mencari ilmu. Mudah-mudahan segala amal ibadah baik yang sunnah ataupun yang wajib yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, semoga Allah berikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Kifayatul Akhir, ya, melanjutkan pembahasan kita, masih pembahasan dalam bab atau fasal yang mengenai tentang siwak, ya, yaitu pada halaman 17. Halaman 17 baris ke-7 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain. Amin. Summa as-siwak yata'akkad istihbabuhu fi mawadi' minha inda taghayyuril fam min azmin wa ghairihi. Wal azm qila as-sukut at-tawil wa qila huwa tarkul akl, wa qawluhu wa ghairuhu yadkhulu fihi ma idza taghayyara bi aklin ma lahu raihah qaraihati kasum wal basal wa nahwihima, wa minha indal qiyami minan naum. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istayqaza minan naumi istaq wa ruya yasusu fahu bisiwak, wa makna yasus yunazzib wa yugsil. Wal hadis rawahu asy-syaikhani. Wa wajhu at-ta'kid al-istihbab indal qiyam minhu anna an-nauma yastalzimu tarkul akli was sukut wa huma min asbabi at-taghayyur, wa minha 'indal qiyami ila shalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam laula an ashukka ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salatin. Rawahu asy-syaikhani. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini bis-siwak afdalu min sab'ina rak'atan bila siwakin. Rawahu Abu Naim min hadisi Al-Humaidi bi isnadin kullu rijalihi siqah wallahu a'lam. Summa siwak yata'akkadu istihbabuhu fi mawadi'. Kemudian, ya, perintah siwak ini, ya, suatu perintah yang disunnahkan, ya, sunnahnya memang benar-benar sangat dianjurkan, ya. Akan dikatakan kemarin sunnahnya itu adalah sunnah
muakkadah. Ya, sunnah muakkadah itu ya sunnah yang ada sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah itu sunnah yang hukumnya mendekati wajib. Ya, karena Nabi di sini nggak pernah meninggalkan sesuatu yang sunnah muakkadah ini sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menganjurkan kepada kita selaku umatnya ya untuk melakukan amaliyah sunnah muakkadah ini. Ya, nah dalam hal apa saja ya kita sangat-sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersiwak. Wa minha ya yaitu diantaranya inda taghayyuril fam min azmin wa ghairi ya bersiwak itu sangat dianjurkan pada saat terjadinya ya perubahan bau mulut ya yang disebabkan oleh apa min azmin ya itu dengan sebab azam di sini dikatakan as-sukut at-tawil ya diam yang sangat lama. Biasanya kan orang kalau diem aja tuh, nggak ngomong, nggak apa itu, ya, itu akan menyebabkan atau menimbulkan bau mulut. Ya, itu sebab karena kalau kita diam yang terlalu lama. Tuh, ya. Nah, di sini dijelaskan wal azmu kila as-sukut at-tawil. Ya, yang dimaksud dengan al-azam itu adalah diam yang lama. Ya, jadi diam yang lama, yang diamnya mau ngelamun, mau ngapain, pokoknya dia kagak ngomong dah. Ya, itu orang yang lagi mikirin apaan, dia diam aja itu orang. Ya, itu bisa jadi akan menjadikan taghayyurul fam, terjadinya perubahan bau mulut tuh, ya. Wakila ada yang mengatakan azam itu adalah tarkul ya, orang yang apa? Enggak makan. Ya, kayak kita lagi puasa tuh, Pak. Ya, saat kita enggak makan sekian jam, 13 jam kita enggak makan, itu biasanya akan menimbulkan apa? Bau mulut yang ada itu. Ya, itu karena kita enggak makan yang terlalu lama. Ya, tuh. Wa qauluhu. Ya, nah ada ucapan dari ya muallif pengarang kitab ini wa ghairi atau yang lainnya. Ya, tuh. Nah, maksud yang lainnya di sini adalah yadkhulu fihi ya, termasuk di dalamnya ma idza taghayyara bi aqlin ma lahu raiha kariha. Ya, bau mulut yang timbul ya, itu disebabkan karena apa? Kita memakan sesuatu makanan yang menimbulkan bau yang kurang sedap. Ya, jadi kalau kita makan makanan yang baunya kurang sedap itu menurut orang ya. Tapi kalau menurut yang doyan mah biasa itu. Ya, nah, kalau ada seperti itu tuh terjadi perubahan seperti kita makan apa? Kasum. Ya, ada orang doyan makan apa? Bawang putih. Ya, itu kan bawang putih itu ya, itu akan menimbulkan bau di mulut kita. Ya, kalau orang yang doyan ya biasa. Ya, tuh. Nah, kalau orang yang nggak doyan ya lain lagi. Ya, terlepas dari orang doyan atau tidak doyan, yang namanya makanan berupa sum atau bawang putih itu ya, itu akan menimbulkan berubahnya bau mulut yang ada. Ya, itu biasanya yang kalau makan bawang putihnya itu dipapak gitu ya. Ya, tapi kalau hanya sekedar satu siung bawang putih kita telan kayak orang-orang Jepang gitu. Ya, jadi orang Jepang itu untuk menjaga stamina tubuhnya itu dia nggak pernah setiap hari ninggalin nggak makan satu siung bawang putih kata orang Jepang ya. Tuh, jadi ditelan aja sama dia bukan dipapak. Ya, karena kalau kita papak tuh bawang putih ya, itu terlalu banyak juga bahaya. Bahayanya kenapa? Akan menghancurkan, mengeroposkan gigi kita. Ya, itu bawang putih, jangan terlalu banyak ya. Makanya orang-orang Jepang tuh nggak dipapak, diapain? Ditelan aja media langsung. Ya, jangan nunggu gede ntar kecekek. Ya, sekiranya kita mampu dah seukuran tablet kecil itu, ya, nah itu kita telan. Ya, insya Allah itu akan memberikan apa? Manfaat dari apa yang kita inginkan itu untuk menjaga stamina tubuh kita. Ya, itu insya Allah. Baik. Wal basal.
ya, ataupun orang yang makan bawang merah, ya, tuh. Orang kalau orang doyan kan ada juga orang doyan makan bawang merah mentah. Ada, ya. Kalau bawang goreng sih enak, ya. Nah, ini bawang merah mentah itu biasanya dibikin buat apa tuh? Buat acar, ya, atau asinan tuh. Ya, bapak-bapak yang doyan makan sop kambing ya, gitu, atau soto kambing, ya, kakinya kayak palenya kayak apanya kayak jeroannya itu untuk menetralisirnya itu makan apa itu? Ya, jangan bawangnya doang, tambahin wortel, ya, tambahin wortel, tambahin timun, tambahin cabai dah gitu. Ya, buat apa? Buat menetralisir lemak, ya, berat yang kita makan yang masuk ke dalam apa? Tubuh kita. Ya, jadi kalau orang-orang Arab tuh, ya, Ustaz Iqbal tahu ya Ustaz ya? Orang Arab tuh kalau yang namanya bawang mentah itu dipapak kayak orang makan apaan, enak aja dia. Ya, kenapa? Makanya orang Arab tuh sehat-sehat. Meskipun makan paha kambing seorang sendiri, ya, satu paha sendiri itu, ya, jarang kita temuin mereka itu punya penyakit apa? Tinggi darah ya. Ya, atau punya penyakit pabrik gula, jarang. Ya, karena mereka itu memang pola hidupnya itu pola hidup apa? Sehat, ya, itu. Kenapa? Karena dia tahu apa yang menjadi penetralisir dalam saat dia memakan makanan yang berlemak, dia makan itu. Ya, tuh namanya bawang putih digarut aja sama dia tuh. Kayak orang kita makan tampok apa tuh? Makan tampok mangga, ya, digarut. Bawang putih, bawang merahnya di kalau sini bawang merahnya yang gede kayak bawang bombay, ya, tapi bawang merah tuh, ya. Nah, itu bisa menimbulkan bau mulut saat kita mengkonsumsi bawang putih ataupun bawang merah. Nah, kalau itu terjadi, ya, habis kita ngembat makanan bawang putih bawang merah tadi, jangan langsung ke masjid, Pak. Ya, kita langsung apain tuh? Paling enggak gosok gigi lah. Ya, paling enggak kita kalau enggak punya gosok gigi kita siwak lah. Ya, kalau siwak enggak ada, ceki enggak ada, pakai ambil lah tupu dapur yang kasaran dikit. Ya, tupu dapur enggak ada pakai jari lah, ya. Pakai jari enggak ada pinjam jari orang lah. Iya, boleh enggak siwak pakai jari orang? Boleh. Ya, itu enggak ada jalan ya. Enggak ada sesuatu dalam ajaran Islam itu yang apa? Yang menyulitkan bagi kita. Ya, yang ada kita yang bikin sulit, ya. Ad-dinul yusr. Agama itu adalah suatu solusi. Ya, agama Islam itu memberikan apa? Jalan keluar, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, tuh, enggak ada yang susah apa berat buat kita laksanakan. Yang berat kita apanya? Karena apa? Karena kita males, ya, karena kita apa tuh? Segen, ya, nggak mau. Padahal ini merupakan sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya saya katakan kita jangan menganggap sunnah Nabi itu sesuatu yang sepele. Ya, bisa jadi orang masuk neraka lantaran apa tuh? Nggak melakukan amalan-amalan sunnah. Ya, bisa jadi orang masuk surga sebabnya apa? Dia rajin melakukan amalan-amalan sunnah. Ya, jangan kita pikir namanya sunnah ma yusabu bi fi'lihi wa la yu'aqabu bi tarkihi kan. Dikerjain dapat pahala, enggak dikerjain enggak dosa. Ya kan? Jangan kayak gitu. Tetap apa yang menjadi sunnah Nabi kita Muhammad sekecil apapun, kalau kita mampu kita apain? Kita kerjain. Ya, insya Allah kalau kita kerjain maka kita akan menjadi orang-orang yang apa? Mencintai Rasul dan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Wanahwihima atau yang lainnya. Ya, ini yang lainnya enggak disebut seperti jengkol sama kan ya? Ya, jengkol, pete enggak disebut. Mungkin di Arab enggak ada jengkol, pete kali ya. Yang kayak enggak disebutnya di kitab ini. Kalau di Pancoran banyak jengkol ya. Ya, apalagi di pasar Tabah, itu Gang Tabah ya. Ya, jengkol tuh orang makan pete kan sedep banget tuh, apalagi pakai sayur asem. Ya, jengkol goreng. Waduh, lupa dah tuh mertua itu. Ya, tuh. Nah, itu kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang menimbulkan berubahnya bau mulut kita, disunnahkan kita untuk ngapain? Bersiwak. Ya, itu. Wa minha, ya, tuh. Dan yang kedua, ya, sangat dianjurkan kita siwak kapan? Indal qiyami minan naum.
ya saat kita bangun tidur. Ya, jadi bangun tidur itu ya kita harus ngapain? Kamar mandi, habis itu ngapain? Siwak, ya. Tuh, jangan mau sholat subuh, bangun tidur langsung wudhu ke masjid, jangan. Ya, siwak dulu atau gosok gigi. Kan ada lagunya orang dulu nyanyi gimana tuh? Bangun tidurku terus tidak lupa. Oke, gitu lagunya anak-anak. Itu bukan buat anak-anak doang, aki-aki juga nggak apa-apa praktekin. Ya, bangun tidurku terus mandi. Ya, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tidur lagi. Tidur lagi biasanya kan. Ya, tuh. Ya. Jadi disunnahkan setiap bangun tidur itu indal qiyami minan naum ngapain? Bersiwak. Ya, terutama ketika kita akan berkumpul bersama orang-orang banyak ya, baik itu sholat berjamaah ataupun kumpulan-kumpulan lainnya. Ya. Nah, ini sebenarnya bukan saat kita mau ngumpul sama orang banyak doang, ya. Saat kita akan ibadah sendirian juga sama, ya. Karena malaikat itu nggak suka dengan bau-bau yang nggak enak, ya. Kita mau baca Quran, kita pengen ibadah lah pokoknya. Kalau bisa disunahkan kita untuk ngapain? Siwak dulu, ya. Kalau nggak siwak, sikat gigi dah, ya. Tuh, baik. Mana dalilnya? Di sini ada dalam sebuah hadis karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staiqaza minan naumi istaka. Ya, tuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun dari tidur selalu apa? Istak. Ya, bersiwak. Ya. Jadi Nabi ini Pak ya nyuruh kita, Nabi udah ngerjain lebih dulu ya tuh. Jadi Nabi sebelum ngerjain ya nggak mungkin nyuruh kita ya. Kalau kita itu kan kadang banyak apa ya, nyuruh doang, ngerjain belum tentu. Tapi kalau Nabi nih nyuruh kita, Nabi udah lebih dulu mengerjakan apa yang diperintahkan untuk siapa ya? Untuk umatnya ya tuh. Karena jangan sampai terkena lima taquluna ma la taf'alun. Ya, kamu ngomong, kamu bicara terhadap sesuatu yang enggak kamu kerjakan. Ya, nyuruh orang begini, nyuruh orang begono, tapi kita sendiri enggak ngapain? Enggak ngerjain. Tuh, yang kayak gitu kan kata Allah kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, jangan sampai itu. Baik. Waruya yashusu fahu bisiwak. Ya, dalam riwayat yang lain ya, itu hadisnya redaksinya yang beda. Yasus fahu bisiwak, ya, membersihkan mulutnya dengan menggunakan siwak, ya, itu. Wa makna yasus yunazib wa yaksil. Ya, maksud ya, arti daripada yasus itu adalah apa? Ya, membersihkan dan mencuci. Ya, nah berarti ini kita ngapain nih? Gosok gigi. Ya, tuh. Kita kan kalau pengen sholat aja Bapak sekalian, ketika kita sholat selepas makan, ya, kita nggak gosok gigi, kita nggak kumur, kita nggak bersihin mulut kita itu nanti akan mengganggu sholat kita itu. Ya, apa mengganggunya? Coba aja Bapak habis makan makanan itu, makan nasi, makan roti kayak habis itu langsung sholat. Nanti ketika Bapak ngomong, berbicara, baca bacaan sholat kayak nanti pasti ada yang apa itu? Keluar. Ya, keluar dibilang, "Ah, sayang ditelan." Batal gak sholatnya itu? Batal. Ah, cuma satu nasi telannya nggak kelihatan. Jangan. Ya, itu nggak boleh. Ya, makanya kita dianjurkan banget bersihin dah segala sesuatu yang harus kita bersihin. Ya, jangan sampai ketika kita sholat berjamaah contohnya, ya, kita pengen ngejar jamaah yang begitu besar pahalanya, perut kita mules, kebelet pengen kencing, kita lakuin terus kejar tuh, yang penting dapat jamaah. Jangan. Ya, beresin dulu tuh apa yang harus kita beresin. Jangan sampai kita dalam rangka mengejar sholat jamaah, ya, kita melakukan sholat dalam keadaan tidak apa? Tidak tenang.
nahan pengen pipis, nahan pengen BAB, akhirnya diri sholatnya aja kagak bener tuh. Ya, goyang sono, goyang sini tuh. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak enak yang dia rasakan, ya. Padahal yang namanya kita ingin melakukan suatu ibadah itu kan dianjurkan al-itminan. Harus apa? Dalam keadaan tenang. Ya, dalam keadaan apa itu? Ya, jangan terburu-buru. Ya, jangan tergesa-gesa. Al-isti'jal minasyaitan kata Nabi. Ya, yang namanya ya tergesa-gesa, terburu-buru adalah salah satu pekerjaannya setan, sifatnya setan itu. Jangan ya, mau ngapa-ngapain buru-buru aja bawaannya. Ngaji pengen buru-buru, ya. Tuh, belajar pengen buru-buru, ya. Tapi kalau dalam hal-hal yang apa namanya dunia pengen agak lah lame dah tuh, ya nyari duit seneng banget lame. Kenapa? Nanti duitnya dapetin banyakkan. Kita lupa kalau ame yang ngasih kita rezeki yaitu Allah, ya. Kenapa kita ibadah buru-buru? Karena kita digoda, diganggu sama syaitan agar kita ya jangan banyak-banyak melakukan amal ibadah kita. Ya, tuh. Baik. Wal hadis rawahu asy-syaikhan. Hadis ini diriwayatkan oleh asy-syaikhani. Ya, asy-syaikhan berarti siapa tuh? Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti hadisnya apa ini? Sahih. Ya, kalau Imam Bukhari ya atau Imam Muslim apalagi dua-duanya itu hadis enggak kita raguin lagi lah. Berarti tentang kesahihan hadis itu benar-benar kita harus yakini ya gitu. Wa wajhu ta'kid al-istibab indal qiyam minhu ya. Nah, wajhu ta'kid ya yang menyebabkan ya adanya anjuran yang sangat kuat itu untuk kita apa? Bersiwak saat bangun dari tidur. Kenapa? Annan nauma yastalzimu tarkul akli wassukut. Karena yang namanya orang tidur itu apa? Dia enggak makan dan dia diem. Ya, emang ada orang lagi tidur makan nasi goreng? Ada gak? Ngimpi kali. Ya, ngigo mungkin tuh. Ya, emang ada orang dia lagi tidur ngobrol? Ada. Ya, kan bedanya apa sih antara ngimpi sama ngigo? Beda ya? Kalau ngigo biasanya orang yang tahu ya. Kalau ngimpi kita yang tahu. Ya kan? Tuh. Kita ngigo, ngomong aja tuh dalam tidur kita ngigo tuh. Ya, apalagi bini kita yang agak bengal dikit bilang, "Lu ngomong apaan Bang lu?" katanya. Ya. Makanya hati-hati itu kita kalau ngigo tuh ketahuan. Ya, ngigo lagi ngomong sama selingkuhannya. Nah, ya direkam ya bininya itu. Ya, ntar hari Minggu tanggal 25, tanggal 26 jam 11 siang kita ketemuan ya. Nah, ya, tuh hati-hati kalau ngigo yang tahu orangnya tuh. Ya, lagi tidur sama siapa ya? Sama bini kita. Karena tadi bedanya ngigo sama ngimpi. Kalau ngigo orang yang tahu, kalau ngimpi kita yang tahu. Ya kan? Tuh, teriak gitu, itu ngigo namanya tuh. Ya, tuh. Baik. Wa huma min asbabi at-taghayyur. Ya. Nah, keduanya ini, kedua apa itu? Ya, enggak makan dan enggak minum itu kedua yang menyebabkan timbulnya perubahan bau dalam mulut kita saat kita apa tidur. Makanya bangun tidur kita sangat-sangat dianjurkan untuk ngapain? Untuk bersiwak terlebih dahulu. Ya, betul. Baik. Wa minha indal qiyami ila shalah. Ya. Kemudian sesuatu yang dianjurkan sangat oleh Nabi untuk kita bersiwak saat apa? Saat kita akan melaksanakan sholat. Ya, kita akan mengerjakan sholat. Ya, itu sangat-sangat dianjurkan oleh Nabi. Mana dalilnya? Mana argumennya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuai dengan sabda Nabi, laula an asyqa ala ummati. Ya, seandainya ya siwak ini sesuatu yang tidak akan memberatkan kepada umatku kata Nabi, la amartuhum bisiwak, maka aku akan
akan perintahkan umatku setiap akan melaksanakan sholat disuruh ngapain? Siwak dulu. Ya, bersiwak dulu sebelum kita mengerjakan sholat. Sholat apa aja? Mau sholat wajib kek, mau sholat sunnah kek, ya. Nah, kalimat inda kulli sholat ini maksudnya apa? Setiap kita akan mulai sholat. Contohnya kita di rumah nih Pak, kita sholat ya. Pertama bangun tidur kita sholat apa itu? Sholat sunnah wudu 2 rakaat. Habis sholat sunnah 2 rakaat salam, kita mau sholat apaan lagi? Sholat taubah. Ya, sebelum kita taubat itu siwak lagi. Ya, habis taubat kita tahajud, sebelum tahajud siwak lagi. Ya, habis tahajud kita mau apain? Hajat. Habis hajat kita apa? Sebelum hajat kita siwak lagi, salam. Ya, setelah itu kita pengen witir. Sebelum witir juga kita dianjurkan untuk apa? Bersiwak. Jadi inda kulli shalah itu maksudnya gitu. Bukan borongan, bukan. Ya, itu. Nah, kita sholat tarawih. Ya, tarawih kan banyak itu. Ya, kalau 23 rakaat kan ada 10 salam. Ya, setiap 2 salam kita ngapain? Siwak. Ya, jangan ada borongan kayak kuli bangunan aja. Ya. Sholat tarawih 20 rakaat sekali aja siwak kita. Ya. Harus berkali-kali. Sunnahnya itu inda kulli sholat. Setiap kita mau sholat. Berarti setiap salam dan kita akan memulai sholat yang baru. Ya. Rawahu Syaikhani wa an Aisyah radhiyallahu anha, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaataini bisiwaki afdalu min sab'ina rakaatan bila siwak, kata Nabi. Ya, 2 rakaat salat yang dilakukan dengan bersiwak itu fadilahnya, pahalanya, keutamaannya lebih besar daripada kita sholat 70 rakaat tapi nggak pakai siwak. Coba bayangkan Pak, kita ada gak yang sholat sunnah 70 rakaat? Ada gak? Sholat tarawih aja 23, milih-milih imam, milih-milih masjid, ya kan? Ada yang masjid ini imamnya lambat, ada yang sedang, ada yang cepat. Kita cari yang mana? Yang ngebut. Bukan cepat lagi tapi ngebut. Ya, kalau ngebut sama cepat beda itu. Ya, kalau cepat 100 km per jam, kalau ngebut 140 160 km per jam, itu namanya ngebut itu. Ya, satu mana ya? Beda, jangan samain. Ya, kalau cepat emang disuruh di tol jangan jalan lambat kita. Ya, diklaksonin yang belakang, harus cepat itu. Kalau kita pengen buru-buru, ngebut udah. Ya, tuh. Baik. Jadi ya, sholat sunnah yang kita kerjakan ya 2 rakaat dengan kita mulai siwak terlebih dahulu itu pahalanya lebih besar daripada kita sholat sunnah 70 rakaat tapi enggak siwak. Ya, tuh. Tahajud kita ke Imam Syafi'i tahajudnya 30 rakaat. Berarti 15 kali apa ente? Siwak. Ya, tuh. Keren orang kalau bisa tahajud 30 rakaat tuh keren kayak Imam Syafi'i itu. Ya, setiap hari, bukan sebulan sekali, bukan, tapi setiap hari tuh, ya. Rawahu Abu Naim min hadisin al-Humaidi, ya. Hadis ini diriwayatkan Abu Naim, ya, yang hadisnya dari Humaidi bisan isnadihi, ya, yang mana sanadnya itu semua rawinya apa tuh? Siqat. Apa siqat itu apa? Ya, diakui tentang kejujurannya, diakui tentang kebenarannya. Sikot itu artinya tidak ada sesuatu apa? Aib, ya, yang akan menjadikan derajat hadisnya itu berubah dari sahih menjadi hasan. Dari hasan menjadi ahad, dari ahad menjadi dhaif. Ya, tuh. Jangan sampai, karena kedudukan derajat suatu hadis itu tergantung kepada siapanya? Ya, perawi, ya, dan juga sanadnya. Ada kan sanad tuh anpulan. Ada salah seorang sanad ini yang apa nih? Ada suatu aib sedikit. Ya, yang saya katakan contohnya dia seorang ya perawi hadis, dia makan di warteg. Ya, warteg pinggir jalan sampai angkat kaki. Ya. Nah, itu menjadikan hadisnya itu menjadi apa?
Ya, turun itu. Ya, dari yang 1 sampai 7 bagus, yang ke-8 ada yang lihat ya Bukhari makan di warteg ambil angkat kaki lagi katanya. Enggak kayak peci lagi itu. Ya, kaos oblongnya bolong-bolong lagi. Udah gitu celana pendek di atas dengkul lagi. Wah, itu yang begitu jangan suruh ngajar, suruh imam aja jangan kasih yang begitu. Ya, karena imam itu nggak boleh orang sembarangan. Ya, gimana kita mau jadikan kudwah kalau bawa dirinya aja nggak bisa. Ya, itu jangan sampai. Baik. Wasiwak ya mutaakkidun indal qiyami ila shalah ya wa in lam yakun alfam mutaghayyiran ya tuh bersiwak sangat dianjurkan oleh Nabi saat kita akan melaksanakan sholat meskipun nggak ada terjadinya perubahan bau di mulut kita artinya meskipun mulut kita nggak bau tetap saat kita akan sholat disunahkan untuk ngapain siwak ya tuh jadi bukan karena ada bau mulutnya aja ya dalam hal sholat ya ada nggak ada bau mulut disunahkan untuk apa ya bersiwak ya itu sunnahnya ya kalau tadi kan diantaranya siwak sangat dianjurkan kalau terjadinya perubahan ya bau mulut ini bau mulut kita nggak ada tapi kita mau sholat dianjurkan tetap ngapain bersiwak ya baik sholat berjamaah ataupun sholat apa sendirian ya itu baik wala farqu baina sholatil fardi wan nafli ya tidak ada beda ya sholat yang kita kerjakan itu baik sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah itu tetap kita dianjurkan sangat oleh Nabi untuk ngapain bersiwak terlebih dahulu ya itu hatta law shalla salatan zata taslimat ya tuh sekalipun kita melakukan salat yang ya kita salat lakukan itu ada beberapa salam seperti tadi yang saya bilang gitu ya kita salat apa namanya salat taubah habis taubah kita mau tahajud siwak lagi tuh makanya sih dikatakan keduha seperti kita mau salat duha ya saya salat duha kan jangan pelit banget kita main duha cuma 2 rakaat jangan kita bikin 4 lah ya kita bisa bikin 4 6 ya kita bisa bikin lagi sampai 8 cakepan lagi tuh ya salat duha paling banyak 12 tapi yang paling afdal berapa 8 ya kita kan kalau salat apa-apa tujuan kita pengen ada maunya doang ya salat duha rajin pengen jadi orang kaya ya emang ada dalil yang mengatakan kalau pengen kaya rajin salat duha ada nggak ada ya tuh di antara yang akan membuka dan memudahkan rezeki kita dibuka oleh Allah rajin salat apa ya duha nah ini orang dari sejak umur belasan tahun sampai puluhan tahun di duha nggak kaya ada gak banyak ya banyak banget ya tapi mereka kapok gak agak emang orang sekarang ya orang-orang tua kita dulu tuh yang namanya duha tuh nggak pernah nggak apa itu nggak dikerjain ya selalu tapi dia biasa-biasa saja ya dia bukan orang alim dia bukan orang yang hebat yang pinter kagak orang biasa tapi yang namanya amalan sunnah dia apa istiqomah dalam melakukannya ya nggak kaya pada dirinya Allah kasih kaya kepada anaknya ya nggak kaya kepada anaknya Allah kasih kaya kepada cucunya ya kan Allah itu nggak mungkin ya menzolimi seorang hamba ya tuh Allah pasti apa akan memberikan balasan ya karena balasan itu Pak ada yang langsung ke kita ada yang nggak langsung ya kita harus apa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ya tapi di balik itu ada semua janji-janji yang Allah akan berikan ya kita rajin salat duha maka pintu rezeki kita Allah akan mudahkan untuk dibukakan itu ya wat tarawih ya seperti salat tarawih ya salat tarawih itu ya kan ada yang 8 ada yang berapa ya
Ya, ada yang 20, ada yang 4, ada yang 2, ada enggak? Ada enggak yang salat tarawih musala atau masjid di pancoran yang 2 rakaat atau 4 rakaat, ada enggak? Hmm? Ada. Ya, ya orang yang lain sih ya 8 atau 20, dia habis salam 2 rakaat dipulang, ada makanya ada kan? Ada. Kenapa? Ada pendapatnya, emang ada pendapatnya. Enggak tahu dibelajar di mana. Ya, giliran yang enak-enak didengerin banget sama dia. Ah, boleh salat tarawih 2 rakaat pulang, emang benar. Ya, tuh, bukan enggak boleh, boleh aja. Ya, itu. Cuma jangan kita jadiin sebagai gacoan kita. Ya, kalau gacoan tuh cari yang baik-baik, ya, yang banyak mendatangkan apa ya, Pak? Pahala. Jangan hanya sekedar kita sholat asal sholat doang, jangan. Ya, itu ciri tanda tuh orang munafik. Ya, kan orang munafik Allah katakan dalam Al-Qur'an apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya. Orang munafik tuh kalau sholatnya dalam keadaan malas. Ya, dia sholat terpaksa, Pak. Ya, tuh. Bukan hanya itu tuh. Bukan hanya lantaran malas. Apa lanjutan ayatnya? Yura'unan nas. Ya, dan juga pengen diapain? Dilihat sama orang. Ya. Rajin sholat di musala Nurul Huda. Ada Kiai Ali Nurdin. Ya kan, kalau nggak di Kiai Ali Nurdin gak sholat dia. Tahu kan Bang Ikam. Ya. Ada nggak yang begitu? Nggak ada, orang sini nggak ada, ya, orang jauhan semua yang ada itu. Pancolan belah mari dikit. Ya. Baik. Wat tahajud, begitu juga ya, setiap kita melaksanakan sholat tahajud, ya, kita sholat tahajud 6 rakaat, 8 rakaat, 6 rakaat berarti kita harus apa? Siwak 3 kali. 8 rakaat berarti kita harus apa? Siwak 4 kali. Ya, sholat sunnah bapak-bapak sekalian, sebanyak apapun rakaat yang kita kerjakan dalam sholat sunnah, ya, yang terbaik setiap 2 rakaat salam. Ya, jangan 4 boleh gak? Ya boleh aja. Ya, tapi kita cari yang terbaik. Ya, seperti bapak kerja pengen dapat gaji yang apaan? Yang dikitan yang banyakan. Pak, kerja pengen dapat gaji dikit tapi banyak. Banyak. Giliran duit pengen banyak, giliran ibadah pengen dikit, jangan sampai. Ya, imbang gitu itu. Ya, nyari duit pengen dapat banyak, ibadah harus lebih banyak. Ya kan, kalau ngaji pengen cepet, giliran kerja pengen rame. Ya, itu jangan kebalik kita, harus imbang. Ya, kan disuruh sama Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari akhirat, dunia jangan dilupain. Ya, Allah suruh kita cari akhirat dulu baru dunia. Kalau kita balik, cari dunia dulu baru akhirat. Ya, ibadah rajin ntar kalau udah tuaan dikit. Ya, ibadah rajin, ntar kalau udah sakit-sakitan, man, ya, kalau udah sakitan baru udah ngomong, ya, gue lagi gak enak badan nih, ya, lu jalan duluan aja dah ngaji, ntar gue nyusul kalau badan gue enakan, alasan deh itu, ya, hujan gerimis dikit jadi alasan gerimis, kita nggak lihat tuh hujan gerimis ya, sholat jamaah aja boleh di rumah karena hujan, gitu, masa ngaji nggak boleh, ya, kalau yang gitu-gitu nyari alasannya pinter banget dah, lebih pinter dia daripada kiai, ya. Saking pinternya tuh profesor aja kalah sama dia. Ya, nyari alasan buat apa? Mubarrir nafs, buat ngebebasin dirinya. Jangan sampai. Ya, coba. Istahabba lahu an yastaq likulli rak'atain. Ya, disunahkan untuk bersiwak itu setiap 2 rakaat, 2 rakaat yang akan kita kerjakan. Ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bangun siwak lagi. Allahu akbar. Tuh, ya, dianjurkan oleh Nabi. Wa kadzalil janazah, ya. Demikian pula dianjurkan, ya, salat kita akan melaksanakan salat jenazah. Siwak juga, Pak. Disuruh. Ya, meskipun salat jenazah enggak pakai rukuk, sujud. Tadi enggak orang salat haji jenazah pakai rukuk. Ya, enggak ada. Ya, tetap disunahkan untuk ngapain? Bersiwak, ya. Wat tawaf, ya, dan juga ketika kita akan tawaf,
Ya, tawaf di Ka'bah bukan tawaf di mall. Ya, kalau tawaf di mall ini ya olahraga, ya. Siwak boleh gak? Ya boleh juga. Ya, tawaf yang masalah tawaf haulal Ka'bah. Tawaf saat kita berada di Ka'bah, ya, baik tawaf yang wajib ataupun tawaf yang sunnah, ya itu. Wala farqa bainas shalah bil wudu awit tayammum inda faqdit tuhuri. Ya, tidak ada perbedaan baik salat yang kita lakukan itu dengan taharahnya berwudu ataupun tayamum. Tetap yang namanya siwak disunnahkan. Ya, kita habis mau sholat nggak ada air, udah nyari ke sana sini air kagak. Ya, tuh air kagak artinya bukan di sekitar rumah kita doang, harus nyari dulu ke sana sini. Ya, kalau nggak ada punya duit beli, harus beli kita. Ya, kita jangan gampangin tuh untuk kita memudahkan ya melakukan suatu amal yang menurut kita gampang, jangan. Nanti kita akan bahas dalam bab apa? Tayamum nanti itu, ya. Nah, orang kalau mau sholat baik dia wudhu ataupun tayamum tetap ketika dia mau sholat disunahkan untuk ngapain? Bersiwak terlebih dahulu. Wa yata'akkad al-istihbab aidan indal wudu wa in lam yusalli. Bahkan siwak juga diperintahkan ketika akan wudhu meskipun kita nggak mau melaksanakan salat. Pak. Jadi Islam itu memang agama yang apa? Ya, menganjurkan kebersihan. Ya, bukan saja kebersihan yang batin, kebersihan yang zahir juga disuruh apa? Suruh, ya. Al-Islamu nazifun wa yuhibbu an-nazafah. Islam itu agama yang bersih, ya, dan cinta kepada apa? Kebersihan, ya. Makanya dalam suatu mahfuzat dikatakan an-nazafatu minal iman. Tuh, kebersihan itu ya sebagian tanda ciri orang itu punya iman, ya. Masa orang-orang kafir lebih bersih dari kita, Pak? Malu dong kita. Ya, orang-orang kafir kalau pengen sembahyang nanti itu hari Minggu rapi, ya, kayak dasi, kayak jas, ya, kayak sepatu, ya kan, kayak minyak wangi, datangnya pakai mobil nggak pakai beca, ya, kayak gitu rapi, ya. Orang kita ada nggak sholat pakai jas, pakai dasi, sholat zuhur ada nggak? Agak ada yang dikatain, itu siapa itu sholat zuhur ke mushola Nurul Huda pakai dasi, pakai jas rapi banget, orang gila ya, orang gila, ya. Padahal kita disuruh rapi, cakep dalam melaksanakan ibadah. Anjuran Allah apa? Khuzuni takum inda kulli masjidin. Ya, ambil pakaian perhiasanmu yang paling cakep, yang paling bagus saat kita ngapain? Datang ke masjid, ya. Jangan kita datang ke rumah Allah sembarangan, datang ke rumah Allah pakai kaos oblong. Ya, oblongnya udah bolong-bolong. Ya. Coba masa kita ngadep Allah kayak gitu, ya berarti kurang apanya? Kurang adabnya, ya etikanya kagak ada, ya. Emang kita mau Pak kita datang ke rumah orang disambut pakai kaos oblong, mau gak kita? Ya nggak enak, orang sembarangan aja nih nyambut tamu kayak kaos oblong, loh itu bolong-bolong bau apek lagi, nggak enak, nggak mau kan kita Pak. Ya, Allah itu juga demikian. Jangan nyembarangin kita saat kita dalam melaksanakan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada dalilnya nih, ya, yang menganjurkan kita untuk siwak akan kita sebelum wudu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Ya, seandainya kata Nabi, siwak itu tidak akan menjadikan beban atau ya bagi umatku, maka aku akan perintahkan kepada umatku saat akan berwudu dia suruh ngapain? Bersiwak dulu, ya. Kalau yang tadi ya inda kulli salat, kalau ini yang kedua inda kulli wudu, ya. Nah, ini berarti yang namanya apa itu? Ya, siwak sangat-sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa sahahaha Ibnu Khuzaimah. Ya, hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.
Ya, wa 'allaqaha al-Bukhari, ya, dan diperkuat oleh Al-Imam Bukhari. Wa yustahabbu inda qiraatil Qur'an. Sama juga saat kita mau baca Quran juga disunahkan ngapain? Siwak terlebih dahulu. Wa inda isfiraril asnan wa illam yataghayyar fam. Saat mulut gigi kita menguning. Ya, saat gigi kita menguning itu disunahkan juga untuk ngapain? Siwak juga. Ya, kalau orang siwak ya, gigi kuning kan berarti jarang ngapain tuh? Jarang gosok gigi. Ya, itu siwak aja dah. Ya, tuh, pakai apa siwaknya? Nah, nanti kita akan pelajari insyaallah ya dalam pertemuan kita yang akan datang. Ya, mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang boleh tanya? Silakan. Ada? Enggak ada. Pak, kalau enggak ada saya lanjutin dikit lagi tanggung nih bab siwak. Enggak ada? Ya, dikit lagi nih. Ya, dikit lagi. Nah, sekarang subuhnya cepet. Ya. Jangan lihat jam sekarang, lihat waktu. Ya, lihat jam masih belum baru 5:30 katanya. Ya. Jadwal orang juga berubah karena waktunya. Ya, tetap ya, gitu. Wa'lam annahu yahsul al-istiyaq bi khirqatin. Ya, betul. Ya, dan ketahuilah bahwasanya siwak itu akan ya sah ataupun boleh dengan menggunakan apa? Bi khirqah. Khirqah itu artinya potongan-potongan kain. Ya, potongan-potongan bahan. Yang penting bahannya itu jangan pakai sutra halus, kagak bersih dia. Ya, pakai bahan seperti anduk, ya. Yang penting agak kasar. Ya, ada orang nanya, "Ustaz, kita siwak pakai sambuk kelapa boleh gak? Sambuk boleh gak?" Boleh asal lu kuat. Ya, asal lu bisa jaga nggak bakal luka gusi kita. Silakan saja. Batu-bata itu embuk ya. Ada juga boleh silakan. Yang penting yang kasar-kasar, yang penting ya kasar tapi nggak tajam. Ya, kalau tajam itu akan apa ya? Melukai, ya, tuh. Ya, wa bikulli husnin musbil. Husnin musbil itu artinya ya sesuatu yang kasar. Ya, tuh potongan kain atau sesuatu yang kasar. Ya, wal araq aula. Maaf, wal mawad aula. Ya, dengan menggunakan kayu ya itu lebih baik. Ya, wal araq aula, dengan menggunakan kayu arak. Ya, kayu arak itu memang kayu yang biasa dipakai untuk apa nih? Siwak. Ya, jangan kayak kayu daun mangga boleh gak? Ya boleh aja deh. Ya, kayu pohon mangga boleh. Ya, teman kurang afdal. Disuruh kita pakai apa ya? Kayu arak namanya. Wal afdal an yakuna yabis in ya nada bil ma. Ya, yang penting, yang paling utama itu apa? Yabis. Ya, tuh. Apa yabis artinya? Basah. Ya, yang agak basah-basah. Ya, yang agak demek. Ya, jangan kering. Karena kalau kering jadi sakit nantinya itu. Ya. Wa yustahabbu ghusluhu liyastaqbihi sanian. Ya, dan disunahkan kita cuci dulu tuh siwak sebelum kita melakukan siwak yang kedua. Nah, ini jarang ini Pak saya perhatiin. Ya, orang pakai siwak ditaruh aja, pakai lagi. Ya, jarang diapain? Dicuci. Ya, itu. Ya, harusnya pulang dari rumah dari masjid, dari musola tuh rendam dulu kayak anget. Ya, tuh. Pakein garam dikit dah. Ya. Pak, kayu siwak ini banyak manfaatnya loh. Ya, di antara manfaatnya itu saya sering bawa jamaah umroh, ibu-ibu mengeluh saat datang bulan. Ya, jadi saat dia suka datang bulan itu, dia bertanya ke saya, "Ustaz, gimana caranya ini?" Saya bilang, "Bu, beli siwak, ambil siwak satu, potong tiga, rendam di air panas, habis itu ibu minum airnya. Niatin biar headnya nggak keluar waktu lagi di tanah suci Mekah." Ya, itu saya baca, saya belajar dari guru saya, ternyata alhamdulillah itu benar terbukti. Ya, itu. Ya, jadi rebusan atau rendaman air siwak itu bisa apa ya? Ya, memperlambat atau mencegah datang bulan. Ya, tuh.
Nanti jangan dipraktekin buat bini-bini di rumah suruh minum obat ilmu lagi. Ini yang buat di Mekah maksud saya. Ya, yang di Indonesia mah jangan. Ya, kesianan. Ntar beli siwak deh, 1 pak dibeli gede. Buat apa nih? Kalau mau tahu aja ntar. Ya. Itu bininya datang, minum nih. Gak datang. Ya, jangan si Anan capek. Ini buat yang di Mekah, Pak. Ya, ingat jangan dipraktekin di Indonesia jangan ya. Walau istaka bi asbi ghairi wa hiya hasanah ajza qat'an. Ya, apabila seseorang itu bersiwak dengan menggunakan jari ghaira, jari orang lain, yaitu ya wahiyah hasanah yaitu yang kasar, ya itu ajza qat'an, maka tercapailah apa yang menjadi niatnya dia bersiwak. Ya, cuma lihat-lihat juga orang yang kita pinjam jarinya. Ya, jangan orang yang biasa kencing sembarangan, pinjam dong jari lu buat siwak. Rasanya gimana? Asin-asin sedap. Ya, yang bersih, ya orang-orang yang bersih yang bisa menjaga kebersihan tuh, ya. Qala fi syarhil muhadzab, ya pendapat ini dikatakan dalam kitab syarah muhadzab Imam An-Nawawi, ya wa fi asbihi, ya dan menggunakan jarinya sendiri khilafun ar-rajih fi raudah la yujzi, ya itu ya tidak tercapai, ya orang menggunakan apa tuh ya jarinya sementara jarinya itu dalam keadaan apa itu ya enggak kasar, ya kenapa karena siwak itu sesuatu akan mengangkat kotoran yang ada pada apa pada gigi, ya warrajih fi syarhil muhadzab al ajza, tapi dalam syarah muhadzab tetap dikatakan boleh aja, ya artinya sah orang melakukan apa tuh siwak. Wa bihi qatul qadi al-Husain, ya wal Muhamali wal Bagawi wasyekh wa Abu Hamid. Begitu pula dikatakan oleh Al-Qadi Husain dan Muhamidi dan Al-Bagawi wasyekh Abu Hamid waqtarahu ar-riwayatai fil bahri wala ba'sa an yustaq bi siwakin ghairihi bi iznihi. Ya, enggak apa-apa kita bersiwak dengan jari orang lain tapi harus izin, jangan main sambar aja. Ya, orang lagi jalan mengambil jari yang siwakin, izin bilang, ya apa itu, ya atau pakai siwak orang lain boleh gak? Boleh, nggak masalah, asal kita bisa, ya bisa apanya? Tahannya, nahannya, ya itu. Wa yustahabu an yusak, ya biyaminihi, ya itu disunahkan kita kalau siwak mulai dari bagian mana? Yang kanan dulu, ya kanan dulu, ya kanan dari ya tangan kita, bukan dari orang ngelihat kita kanan ada di mana? Kiri, ya kanan menurut kita tuh. Baik, wabil janib al aiman, kemudian bagian apa itu? Samping bagian kanan tuh disunahkan oleh Nabi kita, ya min famihi wa an yamurrahu ala saqfin halqah, ya kemudian ya digoyang-goyangkan atau digerakkan itu kepada langit-langit apaan kita nih, tempat busi itu ada langit-langitnya kan tuh, ya tuh. Jadi kalau kita kan selama ini bersihin gigi doang Pak, ya tapi ini gitu kita harus dibersihin juga tuh, itu diajarkan oleh Nabi itu seperti itu, ya bukan gigi doang, bukan, tapi semua harus diapain, diputerin, ya biar apa ya, biar semuanya biar bersih, ya tuh. Imroron latifan, ya dengan gerakan yang lembut, jangan kasar kayak orang garukan gatel, ya pelan-pelan kasar banget, ya jangan, itu ada aturannya itu, ya wa yanwi bisiwak as-sunnah, dan niat bersiwak itu mengikuti sunnah, ya bukan ikut-ikutan, tapi kita mengikuti apa anjuran yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabbu inda dukhulil manzil, nanti pulang nih juga mau masuk rumah siwak dulu, ya inda dukhulil manzil ini juga disunahkan untuk apa ya, siwak. Ada gak nih yang kayak gini? Bukan jarang, kagak ada. Kalau jarang masih mending masih ada.
Ini kagak ada yang di sini nggak ada. Ya, tempat lain sih insya Allah ada. Ya, sebelum masuk rumah nyewak dulu. Wah, dilihat dari CCTV ini, wah, laki gue pulang ngaji keren. Ya, ilmunya langsung diamalin sebelum buka pintu ngapain? Nyewak dulu. Jadi ilmu yang manfaat itu Pak kalau gitu tuh. Ya, tuh. Baik wa inda iradatin naum dan juga ketika mau tidur siwak juga ya. Oh. Wallahu taala a'lam. Ya, dan Allah yang lebih mengetahui. Selesai sudah pembahasan kita tentang apa? Tentang siwak. Pas 1 jam Pak di jam saya ini saya ngajar. Ya, 1 jam. Cukup ya? Mau tambah lagi? Ya, silakan.